Gak nyangka ya, ada ondel-ondel yang sekolahnya tinggi banget sampai S3. Gelarnya panjang kayak gerbong kereta api. Tapi bukan asal panjang loh. Ternyata semua ilmunya dipakai buat bantu umat muslim punya rumah mewah. Tapi syariah dan bebas riba. Penasaran gimana ceritanya? Yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa ya, klik tombol like kalau kalian suka cerita-cerita edukatif begini. Subscribe juga biar gak ketinggalan cerita ondel-ondel selanjutnya. Dan aktifkan loncengnya biar tiap ada video baru langsung muncul di beranda kalian. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kisah ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita akal, ilmu, dan kesempatan untuk terus belajar sepanjang hayat. Ayo teman-teman tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di akhirat nanti. Amin. Mari kita semua terus berusaha menjadi pribadi yang bertakwa, karena takwa itu bekal terbaik untuk dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Inilah alasan kenapa ondel-ondel kita kali ini berjuang agar umat muslim bisa beli rumah mewah tanpa riba dan tetap berkah. Tulis juga ya di komentar. Kalian nonton dari mana? Dari Jakarta, Bandung, Aceh, Papua, Kalimantan, atau luar negeri? Kita saling sapa biar tambah akrab. Tonton sampai habis ya. Karena di akhir video nanti ada pertanyaan seru di deskripsi. Yang bisa jawab dengan benar, akan saya doakan punya rumah mewah barokah. Jawaban dan doanya ada di penutup. Ondel-ondel satu ini memang beda dari yang lain. Namanya Haji Muhammad. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya bukan ondel-ondel biasa. Di saat teman-teman sesama ondel-ondel kecil sibuk bermain petasan di gang, lari-larian sambil menakuti ayam tetangga, Haji Muhammad malah memilih keliling kampung menjajakan kerupuk kulit buatan emaknya. Tapi yang paling bikin heran warga adalah, sambil jualan kerupuk, dia selalu bawa kalkulator mini di tangannya. Bayangin aja, ondel-ondel kecil, berkostum merah biru, nyangklong tas kain. Lalu tiap habis transaksi selalu pencet kalkulator dan catat di buku kecil. Orang-orang sempat kira dia main pura-pura, tapi ternyata catatannya rapi banget. Dia udah paham harga pokok penjualan, margin keuntungan, dan bahkan diskon musiman. Umurnya baru 9 tahun waktu itu. Beda sendiri. Seiring berjalannya waktu, bakatnya makin kelihatan. Setiap ada bazar kampung, dia selalu ngambil bagian buka stand kecil. Kadang jualan es lilin, kadang jualan stiker, kadang jualan pin gambar ondel-ondel versi modern yang lucu-lucu. Tapi, bukan cuma jualan biasa, Haji Muhammad kecil ini paham cara memajang barang biar menarik, tahu gimana teknik upselling, bahkan tahu cara bikin pembeli merasa istimewa. Pernah satu kali, waktu semua stand sepi pengunjung karena hujan, stand dia malah rame. Ternyata dia ngeluarin payung besar, dikasih duduk lesehan pakai tikar, dan kasih diskon beli 2 gratis 1. Anak-anak seneng, ibu-ibu mampir, bapak-bapak senyum. Ondel-ondel satu ini, nanti pasti jadi orang gede, ujar Pak RW waktu itu. Begitu lulus dari SD dan SMP lokal, banyak yang penasaran dia mau lanjut kemana. Ternyata dia masuk ke SMK jurusan bisnis daring dan pemasaran, BDP. Disinilah jalan karirnya mulai terbuka makin lebar. Selama sekolah, dia bukan cuma belajar teori pemasaran seperti segmentasi pasar, bauran pemasaran, marketing mix, dan strategi promosi, tapi langsung praktik. Dia bikin toko online kecil-kecilan, ikut pameran kewirausahaan, bahkan jadi duta SMK di ajang Entrepreneur Muda Nusantara tingkat provinsi. Saat teman-temannya masih bingung bedain produk dan promosi, Haji Muhammad udah bisa bikin strategi kampanye digital dengan media sosial dan email marketing. Dia juga belajar soal etika berbisnis, pentingnya kejujuran dalam bertransaksi, dan bagaimana pelayanan yang baik bisa jadi kunci loyalitas pelanggan. Tapi Haji Muhammad gak puas sampai situ. Meski udah lulus dengan nilai terbaik dan dapat tawaran kerja di beberapa toko besar, dia pilih lanjut kuliah D3 Perbankan. Alasannya sederhana tapi mendalam. Kalau aku mau bantu orang-orang punya rumah halal, aku harus paham dulu cara kerja keuangan dan sistem pembiayaan, katanya. Selama kuliah D3 Perbankan, ia mempelajari struktur lembaga keuangan,
jenis-jenis produk tabungan dan pembiayaan, manajemen risiko, hukum perbankan, dan etika profesi. Tapi dia selalu berpikir kritis, terutama soal bunga bank. Ia mulai tertarik pada konsep perbankan syariah, dan sering berdiskusi dengan dosen tentang perbedaan antara riba dan keuntungan, profit sharing. Setelah selesai D3 dengan skripsi berjudul, Simulasi Skema Pembiayaan Rumah Tanpa Riba, Perbandingan Bank Konvensional dan Syariah, dia merasa masih banyak yang harus ia pelajari. Ia melanjutkan ke D4 Manajemen. Di tahap ini, ia memperdalam kemampuan dalam pengelolaan organisasi, manajemen SDM, strategi bisnis, kepemimpinan, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Ilmu ini sangat penting, karena ia sudah mulai terlibat dalam proyek properti kecil milik pamannya. Di sana, ia belajar langsung bagaimana membentuk tim sales, mengatur alur kerja pemasaran, menetapkan target penjualan, dan menyusun sop kerja lapangan. Marketing bukan cuma soal ngomong manis, tapi soal sistem, ujarnya. Ia sudah mulai berpikir, bagaimana nanti jika ia membangun sistem sendiri untuk memasarkan rumah secara islami. Setelah D4, ia lanjut S1 Ekonomi Syariah, karena merasa tanggung kalau hanya paham teknis bisnis tanpa tahu landasan hukumnya menurut Islam. Disinilah titik balik besar terjadi. Ia mulai mendalami kitab-kitab muamalah, memahami jenis-jenis akad, seperti akad murabahah, ijarah, istishna, dan menghindari gharar, ketidakjelasan, serta maisir, spekulasi. Ia belajar langsung pada para ustaz ekonomi syariah, bahkan sempat menjadi asisten riset dalam kajian, implementasi akad dalam perumahan syariah modern. Di bangku kuliah ini pula, ia makin mantap bahwa tujuan hidupnya adalah mewujudkan impian umat muslim untuk punya rumah halal, mewah, tapi tanpa riba. Ia sadar, selama ini banyak developer syariah hanya fokus ke niat, tapi kurang kuat di sistem dan pemasarannya. Haji Muhammad ingin mengubah itu. Untuk bisa menyampaikan gagasan besarnya dengan lebih efektif, ia melanjutkan ke S2 Ilmu Komunikasi. Kalau punya ilmu tapi gak bisa menyampaikan, itu seperti pelita di gua, katanya. Di jenjang ini, ia belajar retorika, komunikasi pemasaran, public relations, semiotika, digital campaign, media relations, dan storytelling. Ia bahkan membuat tugas akhir berupa kampanye komunikasi digital bertajuk Beli Rumah Halal, Yuk, yang viral di media sosial dan masuk 10 besar lomba nasional. Disinilah ia mengembangkan karakter ondel-ondel digital edukatif, lengkap dengan animasi, suara khas Betawi, dan materi dakwah ringan seputar properti halal. Kombinasi ilmu komunikasi dan syariah ini menjadikannya sangat kuat saat tampil di depan calon pembeli, baik langsung maupun lewat konten digital. Titik puncak keilmuannya ia capai ketika ia menyelesaikan S3 Pemasaran Digital. Di sini, ia gak cuma belajar teknis digital marketing, tapi juga membangun sistem funneling penjualan, mengoptimasi landing page, memahami perilaku konsumen berbasis data, dan mengelola tim kreatif. Ia menggabungkan semua ilmu dari SMK hingga S3 menjadi satu strategi kuat, memasarkan perumahan mewah syariah yang benar-benar profesional, modern, tanpa riba, dan berkelas. Ia membuat website, membangun sistem CRM, Customer Relationship Management, menggandeng influencer hijrah, bahkan mengembangkan iChatbot Islami untuk menjawab pertanyaan calon pembeli tentang akad dan skema cicilan halal. Ia menyebut sistem ini sebagai marketing syariah berbasis data dan barokah. Kini, dengan seluruh gelarnya, Dr. PSM, Haji Muhammad, AMD Perbank, STRM, SCSY, MIKOM. Dia menjadi ikon ondel-ondel cerdas dan amanah, inspirasi bagi banyak anak muda Betawi dan umat muslim di Indonesia. Semua pendidikan yang ia jalani bukan untuk pamer gelar panjang, tapi sebagai investasi ilmu untuk menolong umat. Ia sering bilang, kalau kita bisa bantu orang punya rumah halal, kita bantu dia jaga keluarga dari riba, dan itu pahala yang insya Allah terus mengalir. Dari kecil jualan kerupuk, kini jadi marketing properti mewah berbasis syariah. Cerita ondel-ondel Haji Muhammad membuktikan bahwa ilmu, iman, dan semangat belajar seumur hidup bisa mengubah dunia. Sekarang, nama beliau dikenal luas sebagai Dr. PSM, Haji Muhammad, AMD Perbank, STRM, SCSY, MIKOM, sosok yang bukan hanya sekadar marketing biasa, tapi sudah seperti duta besar
dari perumahan syariah yang benar-benar memperjuangkan keberkahan. Ia adalah marketing utama dari proyek prestisius Gria Sejahtera, sebuah kawasan hunian mewah yang dibangun dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa riba, tanpa akad bathil, dan tanpa tipu-tipu spek. Developer di balik proyek ini juga bukan orang sembarangan, yakni Dr. PWK Haji Zuhud, MMPP, SPP, STRARS, AMDTS, seorang pakar perencanaan wilayah kota sekaligus arsitek berpengalaman yang konsisten membangun hunian Islami nan elegan. Kerja sama mereka berdua, antara tim pengembang dan tim pemasaran, betul-betul menghasilkan sinergi yang unik, kuat, dan membawa dampak luas ke tengah masyarakat. Slogan mereka yang berbunyi, mewah, syariah, barokah, itu bukan sekadar gimik promosi belaka. Setiap kata dalam slogan itu ada bukti nyatanya di lapangan. Mewah, karena rumah-rumah di Gria Sejahtera dibangun dengan kualitas terbaik, mulai dari pondasi anti longsor, material dinding bata merah oven, granit impor, hingga finishing atap dengan genteng premium anti bocor. Tapi bukan cuma soal tampilan dan struktur bangunan yang mewah, konsep tata ruangnya pun dirancang agar mendukung gaya hidup Islami. Ada mushola di tiap klaster, area hijau untuk tafakur, dan akses jalan yang lebar agar tamu merasa dimuliakan. Lalu, syariah, karena seluruh proses dari promosi, pemesanan, akad hingga serah terima kunci bebas dari transaksi riba, gharar, dan akad-akad yang tidak sesuai syariat. Bahkan brosur mereka mencantumkan fatwa DSN MUI yang jadi dasar dalam transaksi. Terakhir, barokah, karena niat awal proyek ini bukan hanya untuk bisnis, tapi sebagai ladang amal jariah. Tiap unit yang terjual disisihkan sebagian untuk pembangunan pesantren dan pemberdayaan ekonomi umat. Semuanya diaudit terbuka. Di lapangan, Haji Muhammad tidak hanya fokus pada angka penjualan. Ia tidak bekerja seperti sales biasa yang hanya mengejar target bulanan. Baginya, pekerjaan sebagai marketing syariah adalah amanah dakwah. Maka tak heran, dalam kesehariannya, beliau lebih sering terlihat mengedukasi calon pembeli daripada sekadar menjelaskan promo atau spek bangunan. Ia rutin keliling dari satu masjid ke masjid, pesantren ke pesantren, bahkan hadir di kajian komunitas hijrah dengan semangat luar biasa. Di setiap kesempatan, ia membawa materi edukasi tentang perbedaan antara kredit konvensional dengan akad murabahah, menjelaskan bahwa DP itu bukan riba, asal disepakati secara adil. Ia juga menjabarkan bahwa syariah bukan soal tampilan luar seperti peci atau jubah semata, tapi soal kejujuran dalam akad dan niat bersih dalam berniaga. Yang menarik, Haji Muhammad sangat adaptif dengan perkembangan zaman. Meski dikenal sebagai orang yang religius dan sederhana, ia juga melek digital. Beliau sadar bahwa dakwah dan promosi saat ini harus menyentuh generasi muda yang aktif di media sosial. Maka dari itu, ia aktif membuat konten edukatif di TikTok dan Instagram. Kontennya sederhana tapi sangat powerful. Misalnya, ia membuat video perbandingan antara cicilan bank konvensional dengan akad murabahah, lalu dijelaskan dengan ilustrasi mudah, lengkap dengan suara latar yang bikin merinding. Pilih rumah mewah tapi riba, atau rumah berkah meski lebih sabar. Dalam video lain, ia membongkar istilah-istilah yang membingungkan masyarakat seperti kredit flat versus floating, bay checking, dan angsuran developer syariah yang ternyata jauh lebih ringan dan transparan. Bukan cuma itu, ia juga sering melakukan siaran langsung, live streaming, untuk menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan dari followersnya. Topik yang dibahas pun variatif, mulai dari cara menyiapkan dana DP rumah syariah tanpa utang, tips memilih developer yang amanah, hingga bedanya skema jual beli, sewa beli, dan kerjasama pemanfaatan aset. Di dalam setiap siaran itu, Haji Muhammad tak pernah lupa menyelipkan nilai-nilai tauhid, sabar, dan tawakal. Ia percaya bahwa membeli rumah bukan hanya soal tempat tinggal, tapi bagian dari perjalanan spiritual menuju kehidupan yang lebih baik dan berkah. Maka dari itu, setiap interaksi dengan calon pembeli selalu ia mulai dengan salam, doa, dan menanyakan kabar iman hari itu. Reputasi Haji Muhammad sebagai marketing utama Gria Sejahtera bukan didapat dengan instan. Ia membangun kepercayaan masyarakat dengan konsistensi. Banyak testimoni datang dari keluarga muda, ibu rumah tangga, hingga pensiunan yang merasa tenang dan terbantu selama proses membeli rumah syariah. Bahkan tak sedikit yang mengaku berhijrah ke akad syariah setelah mendengar penjelasan Haji Muhammad yang tenang, ilmiah, dan tidak menggurui.
Hal ini juga diperkuat dengan background pendidikannya yang kokoh dan relevan. Ia paham keuangan dari D3 Perbankan, paham strategi bisnis dari D4 Manajemen, paham syariat dari S1 Ekonomi Syariah, paham komunikasi dari S2 Ilmu Komunikasi, dan jago promosi digital dari S3 Pemasaran Digital. Semua itu membuat narasi dan pendekatannya sangat kuat, mudah dimengerti oleh semua kalangan. Dengan pendekatan marketing edukatif berbasis dakwah, Haji Muhammad berhasil mengubah stigma bahwa beli rumah harus lewat bank, harus punya slip gaji, atau harus ikut sistem bunga. Ia hadir dengan solusi yang membumi, sistem cicilan langsung ke developer, akad transparan, tanpa denda, tanpa penalti, tanpa sita, dan tetap legal secara hukum negara maupun agama. Bahkan, ia sering menjadi narasumber di seminar-seminar syariah, diundang kampus-kampus Islam, dan dijadikan rujukan oleh para pengembang lain yang ingin ikut hijrah ke sistem properti syariah. Tak berhenti sampai di situ, Haji Muhammad juga menggagas program tabungan rumah syariah sejak dini yang menyasar kalangan pelajar dan mahasiswa. Ia memberikan pelatihan keuangan, simulasi investasi halal, dan bahkan menyediakan e-book gratis tentang perencanaan rumah tangga Islami. Ia ingin agar generasi muda tidak terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang berujung riba, tapi sejak muda sudah menyiapkan masa depan yang penuh keberkahan. Program ini viral di media sosial dan didukung oleh banyak komunitas hijrah dan lembaga dakwah kampus. Bisa dibilang, peran Haji Muhammad dalam proyek Gria Sejahtera bukan sekadar seorang karyawan. Ia adalah ruh dari gerakan hunian tanpa riba. Kehadirannya menjembatani antara kebutuhan fisik manusia akan tempat tinggal dengan kebutuhan ruhani akan keberkahan hidup. Maka tak heran, banyak yang menyebut beliau sebagai marketing akad surga, karena cara menjualnya membuat orang tidak hanya dapat rumah, tapi juga dapat petunjuk hidup. Dalam dunia pemasaran properti, terutama perumahan syariah yang menjunjung tinggi prinsip kehalalan dan keberkahan, peran seorang marketing tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan keterlibatan pihak yang ahli dalam bidang hukum pertanahan. Inilah yang dipahami betul oleh Dr. PSM Haji Muhammad, seorang marketing utama di proyek Gria Sejahtera. Setiap langkahnya dalam menawarkan rumah mewah yang bebas riba selalu ditemani oleh kehati-hatian dan profesionalitas, bukan hanya dalam hal strategi pemasaran, tapi juga dalam urusan legalitas. Karena itu, beliau selalu melibatkan sosok notaris PAT yang kredibel, yaitu Dr. H.K. Haji Abdul Mugni, M.Kan, SPN, STRPTN, AMDPP. Sosok ini bukan sekadar notaris biasa, tetapi juga seorang pakar di bidang hukum pertanahan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan, serta dikenal luas di kalangan profesional syariah karena kejujurannya, ketelitian dalam bekerja, dan kemampuannya menerjemahkan nilai-nilai syariah ke dalam dokumen hukum yang sah dan mengikat. Bagi Haji Muhammad, profesinya sebagai marketing bukanlah sekadar tentang mencapai target penjualan atau mendapatkan komisi. Ia meyakini bahwa pekerjaan ini adalah sebuah amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, meskipun dalam bisnis properti seringkali terjadi kecenderungan untuk menutup-nutupi aspek hukum yang rumit agar lebih cepat laku, ia justru mengambil langkah sebaliknya. Memperjelas semuanya, menelusuri keabsahan dokumen, dan membimbing konsumen agar tidak hanya mendapat rumah secara fisik, tapi juga tenang secara hati dan hukum. Disinilah peran Dr. Abdul Mugni sangat vital. Ketika seorang calon pembeli mulai tertarik membeli rumah, maka proses tidak berhenti sampai pada penandatanganan brosur atau pembayaran booking fee. Justru, di saat itulah proses hukum mulai berjalan. Mereka bekerja dalam irama yang sinergis, marketing sebagai pembuka jalan, dan notaris sebagai penjaga gerbang hukum. Ketika Haji Muhammad menyampaikan kepada calon pembeli tentang manfaat rumah syariah tanpa riba, ia tidak hanya mengandalkan kata-kata atau janji promosi. Ia langsung mengajak calon pembeli melihat berkas-berkas yang sudah ditangani oleh notaris, seperti PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yang sah secara hukum, AJB, Akta Jual Beli, yang telah melalui pemeriksaan sertifikat asli, dan dokumen balik nama yang langsung diproses ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Semua ini tidak hanya memberi rasa aman, tetapi juga membuktikan bahwa proyek Gria Sejahtera benar-benar siap secara legalitas dan bukan proyek bodong. Kehadiran Dr. Abdul Mugni juga memberikan jaminan bahwa semua dokumen, mulai dari sertifikat hak milik, SHM, pajak bumi dan bangunan, PBB, hingga izin mendirikan bangunan, IMB, diperiksa secara ketat. Tidak ada celah bagi sertifikat palsu, sengketa lahan, atau status tanah yang meragukan. Bahkan,
Setiap kali akan dilakukan proses AJB, notaris terlebih dahulu mengecek keabsahan tanah melalui sistem elektronik BPN dan melakukan klarifikasi langsung dengan pihak kelurahan atau kecamatan terkait. Dr. Abdul Mugni juga selalu menghadirkan saksi-saksi independen agar seluruh proses berlangsung transparan dan tidak terjadi penipuan. Menariknya, untuk skema pembayaran cicilan langsung ke developer, yang menjadi salah satu daya tarik utama dari perumahan syariah, Dr. Abdul Mugni bersama timnya juga menyusun dokumen akta perjanjian cicilan syariah yang dibuat secara resmi tanpa melibatkan unsur bunga, riba, tanpa denda keterlambatan, dan tanpa penalti pelunasan. Akta ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi developer dan pembeli, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keberkahan dalam muamalah. Setiap perjanjian cicilan dilampirkan dengan simulasi angsuran tetap, jadwal pembayaran, dan klausul penyelesaian jika terjadi force majeure. Semuanya dikemas dalam bahasa yang mudah dimengerti masyarakat awam. Bahkan, jika diperlukan, akta tersebut bisa disertakan fatwa dari Dewan Pengawas Syariah setempat. Lebih jauh lagi, Haji Muhammad dan Dr. Abdul Mugni sering menyelenggarakan seminar bersama untuk edukasi hukum properti syariah. Mereka menyadari bahwa banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya legalitas dalam pembelian rumah. Oleh karena itu, selain aktif di lapangan, mereka juga menjalin kerjasama dengan universitas, lembaga dakwah, dan komunitas hijrah untuk memberikan sosialisasi tentang hak dan kewajiban dalam jual beli rumah, baik dari sisi syariah maupun peraturan perundang-undangan Indonesia. Seminar-seminar tersebut tidak hanya dihadiri oleh calon pembeli, tetapi juga oleh pengembang lain, marketing properti, dan aparat desa. Hubungan yang erat antara marketing dan notaris PAT ini menjadi contoh sinergi profesional yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga menjadi jalan dakwah. Haji Muhammad selalu mengatakan bahwa menjual rumah adalah menjual tempat tinggal, tempat ibadah, tempat tumbuhnya keluarga, dan tempat masa depan. Maka dari itu, menjualnya tidak boleh main-main. Rumah yang dijual dengan kejujuran dan legalitas yang sah akan menjadi tempat bertumbuhnya anak-anak saleh. Tapi rumah yang dibeli dengan kebohongan atau tanpa kejelasan hukum bisa membawa masalah berkepanjangan. Begitu katanya. Tak sedikit juga kasus konsumen yang datang dengan trauma karena pengalaman buruk beli rumah sebelumnya. Mulai dari rumah tak kunjung dibangun, status tanah ternyata milik orang lain, hingga cicilan yang membengkak karena denda. Semua cerita ini dijadikan pelajaran oleh Haji Muhammad dan Dr. Abdul Mugni. Dalam setiap transaksi, mereka selalu menjelaskan dokumen satu persatu, dan bahkan memberi waktu kepada konsumen untuk berkonsultasi dengan keluarga atau ulama sebelum menandatangani apapun. Mereka juga mengembangkan sistem dokumen digital transparan melalui Google Drive yang bisa diakses oleh konsumen, di mana konsumen bisa memantau status sertifikat, proses balik nama, dan tahapan hukum lainnya secara real-time. Keseriusan mereka juga ditunjukkan dengan membentuk Satuan Legal Properti Syariah, tim kecil yang terdiri dari para alumni hukum, lulusan ekonomi syariah, dan mantan aparatur pertanahan. Tim ini bertugas memverifikasi setiap data tanah yang akan dibeli developer sebelum dijual ke masyarakat. Semua ini menunjukkan bahwa dalam perumahan syariah seperti Gria Sejahtera, marketing bukanlah ujung tombak semata, tetapi bagian dari mata rantai profesionalisme yang utuh. Dan notaris PAT seperti Dr. Abdul Mugni menjadi pilar penting dalam menjamin bahwa keberkahan tidak hanya diceramahkan, tetapi juga dibuktikan melalui dokumen. Dengan pendekatan seperti ini, tidak heran jika konsumen merasa puas dan merekomendasikan proyek ini kepada keluarga mereka. Testimoni dari pembeli menyebutkan bahwa mereka tidak hanya mendapat rumah yang sesuai syariat, tapi juga merasa didampingi dan dilindungi secara hukum. Bahkan banyak yang merasa seperti sedang dibimbing dalam proses ibadah, bukan semata-mata transaksi komersial. Ini adalah bukti bahwa ketika marketing bekerja sama dengan notaris PAT yang amanah, maka proses jual beli rumah bisa menjadi ladang pahala, bukan sekadar ladang uang. Berbekal gelar S2 Komunikasi dan S3 Digital Marketing, Haji Muhammad tak hanya menjadi marketing perumahan biasa, ia menjelma menjadi figur visioner yang mampu menjembatani antara teknologi, dakwah, dan kebutuhan akan hunian yang halal. Pengalaman akademis dan praktiknya menjadikan ia sosok yang sangat piawai dalam memetakan pasar, membangun brand awareness, serta melakukan pendekatan yang sangat personal kepada calon pembeli, baik secara daring maupun luring. Bukan hal yang aneh bila setiap proyek yang ia tangani selalu mencuri perhatian netizen, khususnya di kalangan milenial hijrah dan keluarga muda yang mulai memahami pentingnya hunian bebas riba. Haji Muhammad menyadari bahwa pasar properti tidak hanya menjual rumah secara fisik,
tetapi juga menjual rasa aman, nilai-nilai spiritual, dan gaya hidup Islami yang kini semakin diminati. Salah satu langkah inovatif yang ia lakukan adalah membangun persona ondel-ondel pintar, karakter unik khas Betawi yang diubah menjadi media dakwah sekaligus edukasi properti syariah. Persona ini digambarkan sebagai sosok ondel-ondel berkopiah, bersarung, memakai kacamata, dan selalu membawa tablet digital. Karakter ini muncul secara rutin dalam konten edukatif di TikTok dan Instagram Reels, membahas berbagai topik seperti cara beli rumah tanpa bank, apa itu akad murabahah, hingga cicilan tanpa riba, emang bisa. Dengan bahasa yang santai, diksi khas anak Jaksel, dan visual yang menarik, konten tersebut menjadi viral dan kerap mendapatkan ribuan likes dan share. Banyak netizen menyebutnya sebagai konten properti paling asik, karena mampu mengemas hal-hal rumit seperti hukum akad dan struktur pembiayaan dalam format yang ringan namun tetap syar'i. Tak cukup sampai di situ, Haji Muhammad juga rutin mengadakan live TikTok dengan tajuk Ngaji Properti setiap malam Jumat. Acara ini menjadi ajang interaktif antara dirinya dan followernya. Ia membuka sesi Q&A, membahas berbagai akad dalam transaksi properti syariah, hingga menghadirkan bintang tamu seperti ustadz, notaris syariah, dan bahkan developer lain yang menginspirasi. Ngaji Properti bukan sekadar jualan rumah, tapi ruang literasi dan pencerahan yang mengedukasi umat tentang pentingnya memisahkan urusan tempat tinggal dari praktik riba. Jangan sampai rumah yang kita tempati setiap hari justru menjadi sumber petaka karena akad yang salah. Begitu salah satu kutipan terkenal dari beliau yang viral di banyak status WhatsApp. Website Gria Sejahtera yang dibangunnya pun tak kalah menarik. Ia bekerja sama dengan tim IT dan UI UX Designer untuk membuat situs yang tak hanya menampilkan daftar unit, tapi juga memiliki fitur-fitur edukatif. Salah satu fitur andalan adalah simulasi akad syariah. Pengunjung situs bisa memasukkan harga rumah, uang muka, dan tenor cicilan, lalu sistem akan menunjukkan bagaimana struktur cicilannya jika menggunakan akad murabahah, ijarah muntahiyah bitamlik, IMBT, atau musyarakah mutanakisah. Sistem ini juga menjelaskan kenapa tidak ada bunga dan tidak ada penalti keterlambatan, sehingga calon pembeli makin yakin bahwa yang ditawarkan bukan sekadar jargon, syariah, tapi benar-benar dijalankan secara konsisten. Selain itu, ada juga kalkulator cicilan halal. Alat ini bekerja mirip kalkulator KPR, tapi dengan pendekatan syariah. Ia menjelaskan bahwa beda antara bank konvensional dan developer syariah bukan cuma soal bunga, tapi filosofi hubungan antara penjual dan pembeli. Di bank, pembeli berstatus debitur yang berutang, sementara di developer syariah, pembeli adalah mitra yang melakukan jual beli sah sesuai syariat. Website itu bahkan menyediakan e-book gratis berjudul Hijrah Properti, dari riba ke berkah, yang sudah diunduh lebih dari 50.000 kali. Tak hanya fitur, situs ini juga memiliki chatbot interaktif bernama Mujahid Properti. Chatbot ini menjawab berbagai pertanyaan seputar hukum jual beli rumah, membandingkan akad, hingga memberikan rujukan fatwa DSN MUI dan ayat-ayat Al-Quran yang relevan. Pengunjung yang bingung antara akad murabahah dan musyarakah mutanakisah bisa langsung bertanya di chatbot ini, dan mendapat jawaban yang ringkas, mudah dipahami, namun berbasis dalil yang kuat. Haji Muhammad sadar bahwa digitalisasi dakwah properti syariah harus dilakukan secara serius dan terstruktur. Efek dari semua terobosan digital ini sungguh luar biasa. Gria Sejahtera yang awalnya hanya dikenal di kalangan lokal kini menyebar ke seluruh Indonesia. Konsumen dari Aceh, Makassar, hingga Sorong mulai menghubungi tim marketing via website, Instagram, maupun TikTok. Tak sedikit dari mereka yang langsung memesan unit tanpa datang langsung ke lokasi, karena merasa aman dan paham dengan akad yang dijelaskan secara transparan. Bahkan, pada tahun keempat, Gria Sejahtera berhasil menjual lebih dari 300 unit hanya dari traffic digital tanpa iklan konvensional. Yang menarik, branding, mewah, syariah, barokah, yang selama ini menjadi slogan utama Gria Sejahtera, benar-benar diwujudkan dalam semua lini. Mewah diartikan dengan desain rumah yang elegan, high ceiling, dapur semi-industrial, dan taman belakang. Syariah diwujudkan melalui akad yang sah, tidak ada bunga, tidak ada denda, dan semua legalitas diperiksa oleh notaris pat profesional. Sedangkan, barokah tampak dari cara Haji Muhammad memperlakukan konsumennya seperti saudara, bukan target penjualan. Ia menyediakan konsultasi akad gratis, bahkan jika calon pembeli belum siap beli.
Hal ini menjadikan dirinya bukan hanya sebagai marketing, tapi sebagai pendidik properti yang membawa pesan-pesan tauhid ke dunia real estate. Tak heran jika banyak keluarga muda hijrah yang menjadikan Gria Sejahtera sebagai pilihan utama. Mereka tak hanya mencari rumah, tapi mencari ketenangan batin. Hunian yang nyaman, jauh dari riba, dekat dengan masjid, dan berada di lingkungan Islami menjadi impian yang akhirnya terwujud. Bahkan, banyak di antara mereka yang akhirnya ikut menjadi agen mandiri dan membantu menyebarkan dakwah properti syariah ke wilayah-wilayah lain. Mereka menjadi mitra Haji Muhammad dan ikut serta dalam pelatihan marketing syariah digital yang digagasnya. Program ini mengajarkan cara membuat konten edukatif, memahami dasar-dasar hukum akad, dan mengelola brand pribadi sebagai agen syariah yang amanah. Inilah bukti bahwa gelar akademik bukan sekadar titel, tapi alat untuk berkhidmat kepada umat jika digunakan dengan benar. Haji Muhammad telah membuktikan bahwa S2 Komunikasi dan S3 Digital Marketing yang ia miliki bukan sekadar mempercantik CV, tetapi menjadi pondasi dari transformasi cara umat membeli rumah dengan cara yang halal, strategis, dan penuh keberkahan. Ia menggabungkan ilmu, iman, dan inovasi menjadi satu kesatuan yang menginspirasi. Di era konten serba cepat dan informasi serba instan, peran figur seperti Haji Muhammad sangat dibutuhkan untuk menjaga umat dari jebakan gaya hidup yang tampak Islami tapi sejatinya masih berlandaskan riba. Dengan semua kiprah ini, Haji Muhammad tak hanya menjual rumah, tapi membangun peradaban. Perjalanan hidup ondel-ondel Haji Muhammad memang bukan sekadar cerita hiburan atau sekadar kisah sukses dari nol, hingga jadi sosok ternama di dunia properti syariah. Ini adalah pelajaran hidup yang menyentuh hati, terutama bagi generasi muda yang tengah mencari arah dalam hidup. Dari awalnya hanya lulusan SMK BDP, bisnis daring dan pemasaran, beliau sudah membuktikan bahwa pendidikan vokasi pun bisa mengantar seseorang menjadi luar biasa, asal ada niat, tekad, dan keberanian untuk terus belajar. Bahkan setelah lulus, beliau tak langsung masuk dunia kantor. Ia justru menjual kerupuk door-to-door, naik sepeda ontel tua, dengan semangat menyala meski hanya berpenghasilan harian. Tapi disitulah justru mental wirausahanya teruji. Di bawah terik matahari atau hujan deras, Haji Muhammad muda tetap sabar, tawakal, dan terus berusaha. Dari modal nekat, dia mulai memahami psikologi konsumen, cara berinteraksi dengan sopan, dan bagaimana merespon penolakan dengan senyuman. Haji Muhammad membuktikan bahwa kerja keras tak pernah sia-sia. Setelah tabungannya cukup, ia lanjut kuliah D3 Perbankan Syariah sambil tetap jualan dan jadi reseller berbagai produk rumahan. Sambil kuliah, ia juga ikut pelatihan digital marketing gratis yang digelar masjid-masjid atau komunitas hijrah. Dari situ ia belajar dasar-dasar SEO, copywriting Islami, hingga manajemen campaign di media sosial. Tak lama kemudian, ia mendapat kesempatan kerja sebagai marketing junior di salah satu developer perumahan syariah. Disinilah kemampuan komunikasinya benar-benar diuji dan berkembang. Ia tak hanya belajar menjual rumah, tapi juga menjelaskan konsep-konsep penting dalam muamalah seperti akad murabahah, istishna, dan musyarakah. Ia menolak keras praktik ribawi dan selalu menyarankan klien untuk meneliti legalitas lahan, kejelasan IMB PBG, serta status sertifikat yang sesuai hukum. Ia bahkan hafal beberapa ayat Al-Quran dan hadits yang relevan dengan jual-beli, sehingga setiap kali mempresentasikan produk, ia menyelipkan dakwah yang menenangkan hati. Semakin hari, pamornya semakin naik karena keunikannya. Seorang ondel-ondel berpeci, berkacamata, dan berpakaian Islami yang bisa menjelaskan konsep properti dengan gaya ringan dan lucu. Ia tak pernah menjual dengan gaya menekan. Justru sebaliknya, ia mengajak calon pembeli untuk salat istikharah dahulu sebelum mengambil keputusan. Ia juga sering mengajak mereka berdiskusi via Zoom atau TikTok Live dengan tema-tema syariah kontemporer seperti kenapa riba merusak rumah tangga, atau akad yang Allah ridha dalam KPR syariah. Tak sedikit orang yang awalnya skeptis, tapi setelah berdialog langsung dengannya, justru jadi tertarik membeli rumah yang sesuai syariah. Bahkan beberapa tokoh ulama dan selebgram hijrah mulai melirik dan ikut mempromosikan perumahan tempatnya bekerja. Haji Muhammad pun semakin semangat, hingga akhirnya ia mendapat beasiswa kuliah S2 Komunikasi Islam dan lanjut ke S3 Digital Marketing Syariah. Puncak transformasinya terlihat ketika ia menjadi co-founder sekaligus direktur pemasaran untuk Gria Sejahtera, perumahan elit yang tak hanya memasarkan rumah, tapi juga membangun komunitas Islami.
Disinilah ilmu komunikasi, digital, dan agama berpadu harmonis. Ia tak hanya membuat situs resmi, tapi juga mengembangkan aplikasi yang bisa dipakai calon pembeli untuk mensimulasikan akad, menghitung cicilan, bahkan berkonsultasi syariah lewat fitur chatbot. Ia menolak keras pendekatan tipu-tipu marketing yang manipulatif. Sebaliknya, ia membangun kepercayaan dengan edukasi. Setiap brosur rumah selalu disertai kutipan Quran atau hadits, dan testimoni dari pembeli selalu ditampilkan secara jujur, tanpa dilebih-lebihkan. Bahkan, Haji Muhammad membuka sesi ngaji properti setiap malam Jumat yang ditonton ribuan orang, membahas tema berat seperti sengketa tanah, warisan, wakaf, dan jual beli yang halal. Ia berhasil menciptakan persona ondel-ondel dakwah yang dicintai banyak orang, dari anak muda, emak-emak, hingga para tokoh agama. Semua karena satu prinsip, berdakwah lewat profesi. Penutup dari kisah ini sungguh menyentuh, bahwa ilmu, agama, dan teknologi tak harus dipertentangkan. Justru jika dipadukan dengan baik, semuanya bisa menjadi jalan dakwah yang efektif dan mengubah kehidupan banyak orang. Haji Muhammad membuktikan bahwa kesuksesan dunia bisa diraih tanpa menanggalkan nilai-nilai Islam. Ia bukan hanya menjual rumah, tapi juga membangun peradaban, mengajarkan pentingnya hunian yang halal, akad yang sah, dan penghasilan yang berkah. Ia ingin lebih banyak generasi muda meniru jejaknya, belajar setinggi-tingginya, tapi tetap rendah hati dan selalu mengajak kebaikan. Dari kerupuk ke kantor, dari obrolan ke webinar, ia menempuh semuanya dengan kesungguhan, kerja keras, dan niat tulus karena Allah. Semoga kisahnya menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa dakwah bisa dilakukan dari mana saja, bahkan lewat ondel-ondel. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa ya, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, dan jangan pernah lelah untuk bertakwa. Semoga Allah bukakan pintu rezeki yang luas untuk seluruh umat Nabi Muhammad, khususnya kalian yang sudah nonton dengan ikhlas. Tanda centang putih tebal yang bisa jawab pertanyaan di deskripsi dengan benar. Saya doakan segera diberi rumah mewah yang halal dan barokah. Tanda silang kalau jawabannya belum tepat. Gak apa-apa, kalian tetap saya doakan agar selalu sehat, bahagia, dan berkah hidupnya. Ayo tulis di komentar, judul kisah apa lagi yang kalian mau tentang ondel-ondel? Sampai jumpa di video selanjutnya.